Kenapa saudara itu diajak sampai di lantai 3 gitu? Padahal kan si Putri itu waktu itu enggak bawa apa-apa, saudara kan naik. Ibu bawa tas saja, Ya, itu pun saudara, dipegang sendiri. saudara kan ini cuma naik aja, Karena ngawal aja saudara. betul ngawal kamu. Ngawal aja kan sampai atas kan? Iya. Nah di atas itu saudara ketemu siapa? Tidak ketemu siapa-siapa. Apa yang saudara lakukan? Cuma nganter aja. Nganter aja. Iya. Dan itu setelah turun. Turun. Tapi 3 menit. Betul. Padahal itu naik turun itu lebih dari 3 menit. Kalau ngitung menitan kan saya nggak ngitung lah yang mulia. Ini masih apa itu namanya? Betul yang mulia. Cuma itu. yang saya alamin, saya keluar langsung turun jalan kaki. Nggak ketemu siapa-siapa. Kalau yang kedua sama Richard, iya saya ke dapur. Sebentar, saudara keluar itu dari lift atau tidak? Enggak. Turunnya? Pas turunnya enggak. Turunnya pakai lift saudara, makanya 3 menit. Ini dalam catatan saya itu kan jam 15, ya 15.00 lalu 15.03. Saya turunnya Durasinya. samping tangga yang mulia. Ya tapi terserah saudara ya, kedua kali. Yang Betul. kedua itu saudara itu turunnya lewat tangga, lewat dapur itu. Makanya kami pas melihat sana memang ada jalan yang dapur itu. Ya betul. Ada terusan ke dapur. Ya. Ada. Itu ketika saudara naik bersama Eliezer membawa senjata itu naik. Saya awalnya tidak ngeh apa Richard bawa senjata apa enggak. Yang jelas saya bawa tas waktu itu. Jadi berbarengan aja. Ya, bentar. Ini ada di sini, saudara. Jadi, saudara dan Putri itu frame-nya saya cacat loh. Frame-nya itu 26950 sampai 27237. Toh, saudara dan Putri naik jam 15.0015 masuk lewat lift. Toh, lantai 3. Lalu 15.03 3 menit saudara turun 3 menit. Jadi saudara berada di lantai 3 itu 3 menit. Frame-nya itu 2613. Jadi apa yang saudara lakukan di atas? Yang mana yang mulia? Yang ketika saudara naik dengan Putri. Tidak melakukan apa-apa. Baik, itu jawaban. Nah, itu jawaban saudara ya. Betul. Setelah Richard menembak, apa yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo? Waktu itu setelah tengkurap almarhum Joshua itu, Bapak sempat nengok-nengok ke belakang waktu itu. Terus? Kayak orang bingung, tiba-tiba Bapak maju ke depan, nembak-nembak tembok. Nembak-nembak tembok. Betul. Terus senjatanya dari mana? Saya tidak lihat ngambil senjatanya di mana. Lah kan tadi saudara bilang dia nembak. Iya. Otomatis kalau nembak kan berarti pegang senjata. Pegang senjata. Apakah sebelumnya saudara sudah melihat bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah memegang senjata pada saat Richard menembak? Waktu marah-marah yang saya lihat belum. Belum. Kemudian menembak ke atas. Iya betul. Sempat menembak Joshua. Saya tidak melihat kalau menembak Joshua. Saudara tidak melihat pada saat menembak Joshua. Betul yang mulia. Oke, kemudian setelah itu Bapak keluar nggak lama Romer masuk. Nggak lama kemudian Romer masuk. Kemudian masuk, Bapak ikut masuk, saya langsung keluar yang mulia. Oh, saudara langsung keluar. Iya. Kemudian saya nyender aja di garasi. Saudara di garasi. Betul. Terus saudara Putri saat keluar lewat depan saya ingat saya dipeluk sama Bapak. Dipeluk. Iya. Pada saat saudara menutup pintu, keluar dari ruangan Putri Chandrawati, hendak menutup pintu di bawah sama di atas, kamar Putri Chandrawati terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Benar tertutup. Tertutup karena saya yang nganterin tasnya. Makasih ibu nutup jelek. Kalau dikuncinya saya nggak tahu dikunci apa enggaknya. Dikuncinya tidak tahu. Kemudian saudara akhirnya setelah penembakan itu kan saudara keluar. Betul. Setelah itu saudara melihat saudara Putri dipeluk oleh saudara Bapak sama Bapak. Ferdi Sambo. Betul. Pakaiannya sudah ganti.
Mungkin udah ganti kali. Waktu itu saya bingung. Hah? Kemarin kan kita ngeliat CCTV Iya, bareng-bareng. betul. Hah? Iya nggak? Betul. Warnanya apa? Ijo. Hijau. Nah, berarti saudara nggak lupa dong, ingat Iya. dong. Nah, berangkat pakai baju warna apa? Sweater apa? Coklat. Coklat. Nah, saudara ingat gitu. Ya sambil diingatkan yang mulia. Oh gitu ya. Oke. Nah, kalau sambil diingatkan, saya tanya lagi sekali lagi. Ada saudara melihat Verdi Sambo menggunakan sarung tangan? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Posisinya udah ada Om Riki di garasi. Om panggil Bapak Om. Gitu. Akhirnya saya ngikut bertiga ke dalam ke ruang kerja Bapak. Di situ Bapak ngomong, kalau nggak salah ngomong ke Riki apa ke Richard, gimana apa pemeriksaan kalau nggak salah begitu. Tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah saya. Udah gitu Bapak, saya terima kasih ya karena kalian udah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Pokoknya yang belain saya anggap anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong begitu. Terus ini ada amplop, ada uang, dia bilangnya amplop apa uang lupa. Waktu itu kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Riki baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Riki 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Riki itu. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Terus nanya, HP-mu apa? Pada ngomong gitu. Saya jawab Samsung, saya gituin. Terus sama bapak saya dikasih handphone baru. Handphone baru. Terus iPhone, ya betul. Oke, terus? iPhone baru itu sama Riki di kartunya dipindahin ke HP yang baru. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya Pak, nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta Om Riki suruh cabut lagi, masukin lagi. Saya bingung nelponnya itu. Ya. Jadi saya nggak saya pakai, belum saya pakai itu HP. Sekarang HP-nya kemana? Hilang yang mulia. Oh hilang. Berarti belum sempat dipakai ya? Belum. Oh belum. Handphone baru. Kemudian pada saat saudara diberikan sejumlah uang dan handphone nanti, saudara Putri ada di situ juga. Seingat saya waktu ngobrol itu ibu belum datang, seingat saya. Nah, kapan saudara Putri masuk? Jadi lagi ngobrol begitu, ibu datang. Terus bapak nggak lama, ya udah kalian udah istirahat aja sana, gitu. Jadi saya keluar udah bawa handphone itu yang mulia. Saudara Putri masuk pada saat pembagian handphone atau pembagian uang? Kayaknya udah semuanya baru datang deh mulia. Coba saudara ingat-ingat dulu. Pada saat pembagian handphone atau pada saat pembagian uang saudara Putri masuk? Enggak ya mulia, saya udah pegang handphone, ibu baru datang kalau nggak salah. Luar. Pintu luar. Yang kayu yang mulia. Yang kayu, betul. Yang besi dan kaca itu enggak? Itu udah ditutup. Oh itu sudah ditutup, berarti iya. Dibuka tutup lagi. Betul yang mulia. Kemudian setelah itu saudara turun. Ketemu dengan Verdi Sambo. Di dapur ya. Ya, betul. Saat itu dia bersama siapa? Sendiri pas masuk. Sendiri. Richard masih di atas? Seingat saya Richard di atas. Masih di atas. Kemudian saudara setelah ketemu Verdi Sambo di dapur? Saya disuruh manggil Joshua sama Riki. Saudara disuruh manggil Joshua dan Riki. Betul. Pada saat saudara mengatakan demikian, pada saat saudara diminta oleh saudara Verdi Sambo memanggil Joshua ke dalam, saudara ingat nggak apa yang digunakan di tangannya saudara Verdi Sambo? Waktu ketemu nggak ingat, pokoknya langsung, mana Joshua? Ada nggak dia saudara melihat tangan dari saudara Verdi Sambo? Tidak memegang sesuatu? Nggak megang apa-apa seingat saya. Hah? Nggak megang apa-apa. Nggak megang apa-apa. Iya. Apakah dia sudah menggunakan sarung tangan warna hitam? Oh tidak melihat kalau sarung tangan. Saudara mengatakan tidak melihat. Iya. Oke, kemudian? Langsung nyuruh saya untuk manggil Joshua sama Riki. Saudara manggil Joshua dan Riki. Apa kan sebelumnya kan saudara Kodir kan sudah WA kepada saudara? Nggak ada WA ke saya. Atau sudah ngabarin kalau rumah sudah siap? Itu juga saya lupa ketemu Kodir di mana yang mulia.
Banyak lupa ya saudara ya. Iya. Tapi yang jelas Kodir mengatakan rumah sudah siap tuh maksudnya apa? Biasanya mungkin udah bersih kali ya mulia. Oh sudah bersih. Kalau rumah sudah bersih, sudah siap, kenapa pintunya belum ditutup? Ya kurang tahu juga yang mulia. Kenapa saudara yang nutup pintu? Ya karena kebiasaan saya dulu waktu masih kerja, tugas saya yang nutup pintu yang mulia. Oke. Ini saya jujur nanya. Ya. Pada saat saudara ditawarkan uang 500 juta, apa sih sebenarnya di dalam benak? Kan saudara belum pernah pegang uang sebanyak itu. Saya aja bingung sendiri yang mulia. Enggak, misalnya mau bikin bangun rumah, bikin ternak, beli ternak atau apa? Nggak mikir apa-apa saya. Nggak Orang mikir saya belum apa-apa. pernah pegang uang segitu. Dan sekarang pun juga uangnya nggak ada. Nggak ada. Nyesel nggak uangnya nggak diambil duluan? Enggak, biasa aja. Oh biasa aja. Selanjutnya saudara tinggal di situ dari tanggal 8. Kemudian saudara kapan saudara ditangkap? Bukan Dan ditangkap ditahan. yang mulia. Diapain? Saya datang ke kantor Bareskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadi tersangka kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya benar-benar ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian? Saya datang. Terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdi Sambo nelfon ke penyidik saya. Kata dia, "Wat, ini Bapak mau ngomong." Baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya, "Udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya?" Saya bilang, "Siap apa Pak? Siap di penjara." Kata Bapak begitu. Saya nangis pada itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita, dalam hati saya kan gitu Pak. Orang nggak ditanya ya kan? Lah iya. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Oh. Tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara. Dibilang Iya. begitu kan sama Ferdi Sambo? Iya, udah Watah. Jangan tutupin, buka aja semuanya, kata Pak Sambo gitu. Kamu siapkan di penjara Wat ya, kata Bapak begitu. Nah terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang benar yang mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurap aja itu tiarap di itu, di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya benar. Hah? Yang lain benar. Oh yang lain benar? Benar. Cuma Oh, karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong benar aja orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Ya, Dan ya, saya juga ya. nggak kepengen awalnya berbohong gitu, bukan keinginan saya gitu. Ya. Anda tenang dulu ya. Ya, Oke. Nah, tadi kan Anda bilang ditelepon oleh Ferdi Sambo Ya, untuk mengaku, betul. kan? Kenapa saudara sampai harus ditelepon oleh Ferdi Sambo? Suruh mengaku. Iya, kenapa? Memangnya apa yang ditanyakan oleh penyidik sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? Ya saya takut lah Bapak gimana sih? Takut apa? Ya takut sama Bapak lah. Takut sama Ferdi Sambo? Iyalah. Sampai akhirnya Anda tidak mau menjawab. Iya. Anda tetap pada skenario. Iya. Sekuat itu sesuai dengan nama saudara ya, sekuat itu janji saudara kepada Iya. Ferdi Sambo. Iya saya takut sama Bapak. Karena Oke. Pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui? Yang lainnya udah pada ngaku nih. betul. Anda sudah diberitahukan oleh penyidik Udah diberitahukan. dan tetap nggak ngaku. Nggak ngaku. Kuat banget ya. Sesuai dengan namanya ya. Iya Pak. Memegang janji ya. Ya intinya saya nggak menjadi orang jadi pengkhianat gitu aja Pak. Oh, tidak mau jadi pengkhianat. Iya. Oke. Saudara kan juga tadi diperiksa ya di Provos Iya. ya. Di situ saudara bilang katakan baru menjelaskan tentang kejadian di Magelang Betul. dan sudah dipanggil oleh Ferdi Sambo. Betul. Benar ya?
Ini saya mau nanya proses pemeriksaannya, karena menurut saya tidak lazim apabila seorang pemeriksa langsung bertanya, coba ceritakan dari awal. Pasti dia akan punya dulu frame garis besarnya, ini peristiwa apa? Apakah Anda sempat ditanya oleh si pemeriksa itu, sebenarnya ada peristiwa apa sih? Jadi Nggak mungkin karena langsung diperiksa, coba jelaskan peristiwa di Magelang. Itu nggak logis. Semua dari kami ini pernah inilah mudik. Pak, inilah bodohnya saya. Apa jadinya? Karena yang saya tahu saya ribut sama Joshua kan di Magelang. Soal penembakan kan saya nggak nembak, nggak bunuh juga. Bukan, pada saat saudara Saya ceritakan diperiksa, yang di Magelang. bukan, pada saat saudara pertama kali diperiksa oleh provos, itu pertanyaannya apa pertamanya? Kenapa saudara ada di sini? Ada peristiwa apa? Jadi Dan nggak mungkin saudara tiba-tiba peristiwa di Magelang kayak gimana? Jadi begini Pak, pada saat saya kan belum pernah diperiksa dari dulu. Iya. Saya ditanyain KTP, alamat. Pertama saya suruh nulis tangan. Saya bilang saya nggak bisa nulis Pak, saya gituin. Lah kamu lulusan apa? Saya sekolah SMA. Tulis pakai tangan. Saya nggak bisa Pak, saya lagi gemeteran aku ngomong gitu. Terus ditulis sama Pak polisi itu, alamat rumah saya. Tolong ceritakan. Terus aku yang nanya, Pak ini cerita yang dari Magelang Pak. Oh di Magelang, ya udah cerita aja. Ditulis tuh sama orang itu, sama polisi itu. Jadi pada saat dia baru tolong ceritakan, saudara langsung berinisiatif ngomong cerita di Iya, Magelang. karena yang saya punya salah sama Joshua itu di Magelang gitu loh. Kalau soal di Duren 3 kan saya salahnya apa? Loh, tapi kan Anda diperiksa karena ada korban yang meninggal, bukan karena pengejaran Anda dengan pisau di Magelang kan? Nah, Iya, kenapa? tapi di otak saya salah sama Joshua itu yang di Magelang. Ini kan saudara juga datang ke sana rombongan kan, bukan saudara saja kan? Banyakan. Banyakan kan, dengan Richard, dengan Ricky, ya kan? Loh, kenapa Anda hanya fokus sama diri Anda sendiri, padahal ini kan barengan semuanya, bersama-sama. Peristiwa ini terjadi untuk beberapa orang, bukan hanya untuk saudara sendiri. Betul, tapi yang di otak saya itu saya salah sama Joshua itu yang di Magelang aja. Oke, jadi pemeriksanya pada saat itu tidak bertanya kah terkait dengan ada apa sih Anda sampai di box ini? Ada peristiwa apa? Ada nggak orang yang tertembak? Ada yang meninggal? Biasa tidak tahu. Saya sekarang pada saat saudara diberikan uang amplop yang katanya isinya 500 juta dan Betul. juga handphone. Wajar nggak saudara itu hanya diminta oleh Verdi Sambo untuk berterima kasih mengantar dari Magelang ke Jakarta dan diberikan uang 500 juta? Lazim nggak itu? Wajar nggak menurut saudara? Jadi udah saya jawab, saya cuma bingung. Saya menanya, lazim, wajar atau tidak? Saya belum pernah. Wajar atau tidak? Bukannya belum pernah. Maaf, Ini kan Yang Mulia, apa yang Anda rasakan? Maaf, pertanyaan jaksa ini untuk pendapat yang mulia, meminta bukan. pendapat. Bentar, saudara Keterangan- penasihat hukum. Lanjutkan. Keterangan terdakwa adalah apa yang ia lihat, ia rasakan. Lanjutkan. Ini adalah saudara. apa yang ia rasakan. Jadi baca 189 KUHP ya. Enggak, sudah. Apa yang Nanti dia saudara rasakan? punya itu. 189 KUHP baca. Ya. Tadi kan saudara Oke, jaksa kan ini menanyakan minta. lazim atau tidak. Saudara jaksa Itu kan apa, untuk penasihat menanyakan hukum, pendapat. Sudah. Saudara penuntut umum lanjutkan Iya, pertanyaan. dijawab saja, sudah diperbolehkan. Penasihat hukum sudah ditolak jawabannya ya. Gimana? Apa tanya lagi? Masih Bu? diulang lagi? Ya udah Iyalah, pelan-pelan. Jadi lupa tadi pada itu sih. Ya, jadi saya tanyakan, wajar atau tidak? Nggak wajar. Nggak wajar ya? Iya. Pada saat itu hanya untuk mengantar dari Magelang ke Jakarta itu diberikan 500 juta? Tidak Iya. wajar. Iya. Jadi yang di benak Anda itu apa alasannya? Ini kan apa yang Anda rasakan nih? Pada saat kejadian itu kan setelah kejadian Pak. Iya, makanya Saya apa tuh yang kalau Anda- ngomong sama orang udah nggak pernah nyambung. Iya. Jadi pikir saya, ini saya lagi kayak gini kok, ada masalah kayak gini kok, bercanda pada saat itu loh. Pikir saya bercanda Bapak itu. Bercanda karena apa? Kan ini ada rangkaian peristiwa. Itu dia, saya kan stres Pak. Ya, coba sekarang setelah Anda memproses, ini kan sudah lama. Setelah Anda memproses peristiwa-peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu, apa sebenarnya yang Anda rasakan pada satu? Ini uang untuk apa sih? Saya nggak mudeng waktu itu. nggak Iya, mikir apa. sekarang Anda kan sudah memproses, Anda sudah tenang nih. Apa? Kalau jadinya? sekarang nggak ada tenangnya, apalagi di penjara Pak. Nggak ada Jadi, tenangnya. jadi sampai sekarang Anda belum bisa berpikir dengan jernih. Nggak pernah berpikir dengan. Nggak pernah berpikir. Jadi keterangan saudara sekarang ini. Kalau itu Saudara nyata. jaksa penuntut umum Baik, Yang silakan Mulia. tanggapin dalam surat tuntutan. Baik. Ini Lanjutkan. Bapak Oke. itu turunannya kayak jebakan Batman nih ke saya nih. Jangan diputer-puter lah Pak. Langsung tembak Oke, aja oke. jeger apa Ya, gitu loh. langsung. Oke. Ganti